Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan manajemen akun bagian ubah dan hapus. Oke, sekarang kita coba buka websitenya. Di sini kita login dulu aja sebagai admin. Fikri 123, kemudian 123 lalu kita klik login. Oke, selanjutnya kita coba buka menu pengguna. Nah, di sini kalau kita klik tombol edit, dia masih belum pindah ke halaman edit ya. Sip. Sekarang kita akan coba buat halaman editnya. Kita buka text editor. Kemudian di halaman pengguna kita buka dulu aja. Kita akan modifikasi tombol editnya ya. Di sini kita akan arahkan dia ke halaman edit pengguna.php. Sambil mengirimkan ID, nilainya itu diambil dari $VID. Kita coba save lalu refresh. Sekarang kita coba klik edit misalkan. Nah, dia sudah pindah ke halaman edit pengguna.php sambil mengirimkan ID nilainya 2. Oke, sekarang kita akan lanjut membuat halaman editnya. Seperti di sini di folder admin kita akan buat file baru, kasih aja nama filenya edit-pengguna.php. Untuk isinya kita copy aja dari tambah pengguna ya. Kita copy semua lalu paste save. Ini kita close aja tambah pengguna, kemudian pengguna juga kita close. Sidebar juga sama. Selanjutnya kita akan ubah judulnya jadi edit pengguna. Kita coba save lalu refresh. Oke, sudah berubah seperti ini dan sudah tampil juga. Selanjutnya kita akan menampilkan data penggunanya berdasarkan ID ini ya. Namun sebelumnya kita akan coba pengecekan dulu. Kita akan kasih pengecekan jika di URL yang gak ada parameter ID, maka kita akan arahkan ke halaman pengguna aja. Berarti di atas sini, misalkan di sini if jika tidak ada parameter ID di URL, kita akan arahkan dia ke location pengguna.php. Exit. Save. Kemudian kita coba refresh. Lalu kita hapus ID-nya nih. Kemudian enter. Nah, dia pindah ke halaman pengguna. Sip. Sekarang kita coba balik lagi ke halaman edit. Nah, seperti ini cocok. Selanjutnya kita akan get data by ID ya. Berarti di sini kita akan buat variabel ID dulu. Tampung ID-nya. ID seperti ini. Kemudian kita akan buat SQL select. Kita akan select datanya. Select bintang from users, where-nya ID sama dengan $ID. Kemudian kita akan buat exec SQL select MySQL query $con SQL select titik koma save. Kemudian kita akan simpan ke dalam variabel result untuk hasilnya dalam bentuk objek ya. Fetch object $exec SQL select save. Selanjutnya kita akan cek ya, jika datanya ada maka tampilkan form edit, jika tidak ada maka tampilkan alert aja atau notifikasi error gitu. Berarti kita akan lakukan pengecekan di sini aja ya. If jika datanya ada, tampilkan form card ini ya, card sampai sini. Nah, di sini jika tidak ada, else berarti ya. Else maka kita akan tampilkan alert aja. And if sini div kelas alert error. Mungkin kata-katanya atau pesannya itu data tidak ditemukan. Save. Kemudian kita coba refresh. Oke, seperti ini nampil formnya karena datanya ada. Kemudian kita coba ID yang asal seperti ini, lalu kita enter.
Nah, oke, cocok. Kita akan back aja. Selanjutnya kita akan tampilkan data-datanya di inputan sini ya. Berarti di input nama sini kita kasih value. Untuk value-nya kita ambil dari $result name. Kita save, lalu kita coba refresh dulu. Oke, sudah tampil. Kita akan copy aja nih value-nya. Copy, paste. Lalu ini kita ganti jadi email. Kemudian untuk password kita kosongin aja, sama required-nya kita hapus aja. Karena nanti ketika passwordnya kosong, kita nggak perlu ngupdate passwordnya. Tapi ketika passwordnya diisi, baru kita lakukan query update password. Oke, berarti selanjutnya di sini kita akan cek jika result role sama dengan admin, maka kita kasih atribut selected. Jika bukan, maka kosong aja. Oke, ini merah. Kenapa merah? Ntar ini kalau kita cut option, kenapa ada option di sini ya? Kita paste, save. Harusnya udah oke. Kita copy aja. Kemudian paste di sini. Nah, ini jika role-nya pendaki, nah dia tampilkan atribut selected. Jika bukan, kosong. Save. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat proses editnya ya. Proses edit kita akan buat di atas sini. Oke, yang ini sudah ada ya. Jika dari request metodenya post, baru kita akan buat prosesnya. Berarti ini name udah biarkan aja, kemudian role biarkan aja, yang password kita cut aja dulu. Kemudian ini kita cut. Kita akan pengecekan dulu. Nah, di sini jika password tidak sama dengan kosong gitu ya, berarti dia mau update password. $post password. Jika tidak sama dengan kosong, maka kita set variabel password di sini. Kemudian jika passwordnya kosong, berarti nggak ngubah password. Oke, kita akan buat yang jika passwordnya terisi dulu ya. Di sini kita akan buat query. Misalkan sini SQL update. SQL update, oke. Di sini update user set name sama dengan name, kemudian koma, lalu email sama dengan email, koma, lalu password sama dengan password, koma, kemudian role sama dengan role. Lalu kita kasih where id sama dengan $id. Kemudian kita copy aja untuk query-nya. Copy, kemudian paste di sini. Ini kita kasih altz aja ya. Nah, seperti ini. Kita coba rapikan dikit. Yang bagian ini nggak perlu ngubah password, hapus aja passwordnya. Oke, sisakan seperti ini. Save. Selanjutnya kita akan exec query-nya ya. Kita akan jalankan di sini aja. Exec SQL update MySQL query $john. Kemudian ini adalah SQL update. Kemudian kita akan cek di sini. Jika berhasil baru tampilkan alert notifikasi ya. Jika gagal tampilkan juga notifikasinya. Kita coba simpan. Lalu di sini gimana kalau kita buat function aja untuk menampilkan notifikasinya ya, biar gak berulang terus ngetik seperti ini. Oke, kita akan buat function ya. Kita akan buat function untuk menampilkan notifikasi. Kita akan buatnya di dalam file config aja di sini. Kita akan buat function misalkan set notif gitu ya namanya ya. Set notif, lalu kita kasih tipenya apa, sukses atau error.
kemudian pesannya apa, pesannya apa. Di sini kita akan buat session ya. Kurang lebih sama teman-teman, kita akan daftarkan session juga seperti ini. Berarti di sini kita akan buat misalkan nama sessionnya itu flash data gitu ya. Flash data, lalu isinya adalah array seperti ini. Kemudian dalamnya ada tipe, tipenya apa, sukses atau error, kemudian pesannya apa. Nah, kita set di sini. Kemudian kita akan get di sini. Yang ini buat ngesetnya, nanti yang ini buat ngegetnya ya, buat nampilinnya. Notif. Berarti kita akan cek di sini jika ada session flash data, maka kita akan tampung dalam variabel flash data. Kita ambil dari session si flash datanya ya. Kemudian setelah ditampung baru kita hapus ya, unset session flash data. Nah, setelah itu baru kita return nih, return si flash data ini. Oke, sip. Return si flash data. Oke, jadi jika ada session flash data, dia akan nge-return flash data ya. Jika tidak ada, maka returnnya 0 aja. Kita save, kemudian ini sudah cukup segini aja teman-teman ya. Save, kemudian di sini kita cukup panggil set notif. Misalkan di sini kita kasih tipenya sukses, pesannya data berhasil disimpan. Kemudian di sini kita kasih header, location, edit pengguna .php sambil ngirim ID, nilainya dari $ID. Oh, ini nggak perlu kasih PHP. Oke, seperti ini, titik koma lalu exit. Kemudian jika gagal, ini kita copy aja. Jika gagal, kita set tipenya error. Lalu di sini data gagal disimpan, save. Oke, cukup gini. Selanjutnya di bagian sini berarti ada perubahan juga. Ini kita hapus dulu. Ini kita akan cek ya, ada nggak set notif gitu, get notifnya. Kita akan simpan ke dalam variabel flash, misalkan flash data. Berarti di sini get notif. Ada gak nih sessionnya get notif? Kalau ada, berarti tampung ke variabel flash data. Sekarang kita akan panggil flash datanya di sini. Flash data itu dia punya data ya, punya array, namanya tipe. Kita akan ambil, kemudian kita akan panggil juga message-nya di sini. Nah, ini message-nya. Save. Oke teman-teman, seperti ini aja. Harusnya ini lebih ringkas ya. Ini cukup seperti ini aja, ini pun cukup seperti ini aja. Oke, kita akan coba tes. Harusnya sudah oke. Kita coba refresh. Oke, kemudian misalkan di sini kita ganti jadi dila n. Kemudian kita coba simpan. Data berhasil disimpan. Kalau kita coba refresh. Oke, selanjutnya kita coba kembali. Nah, sudah berubah ya. Kita akan coba tes misalkan dila n. Lalu kita ganti password misalkan 2222222, nya 6 kali ya. Ini ganti di admin, kemudian simpan. Berhasil, kita kembali. Oke, sip. Kemudian kita coba logout. Kita akan login sebagai Dilan ya, @gmail.com. Passwordnya 222222. Kita coba login. Oke teman-teman, sudah berhasil ya. Sip.
Untuk halaman login untuk halaman login, untuk halaman edit pengguna saya rasa cukup segitu aja. Selanjutnya adalah kita akan coba tes jika error muncul gak notifnya gitu. Oke, kita akan coba errorkan dulu. Misalkan ini name kita hapus jadi 6 aja seperti ini. Kita coba refresh, lalu kita simpan. Oke, data kalau simpan teman-teman ya. Sip. Kita akan kembalikan lagi. Save, kita refresh. Oke, saya rasa untuk halaman edit pengguna cukup segitu aja. Kita akan lanjut untuk membuat tombol hapusnya. Kalau kita klik dia masih belum berfungsi. Oke, berarti ini kita close dulu, ini kita close juga. Kemudian kita akan ke file pengguna. Nah, di sini kita akan itu aja ya, kasih parameter ke URL. Nanti jika ada action sama dengan delete, kemudian kita akan kirim ID-nya juga. ID $v_id save. Jadi ketika klik tombol hapus, kita akan kirim parameter action value-nya delete, kemudian parameter ID value-nya ID-nya. Oke, sip. Kita kasih on click dulu, on click return confirm. Di sini kita kasih yakin ingin hapus, save. Selanjutnya kita coba refresh dulu, baru kita klik. Nah, yakin ingin hapus. Kalau kita oke, nah dia ngirim action delete ID 2. Oke. Selanjutnya kita akan ke bagian atas sini. Kita akan lakukan pengecekan jika ada $get action. Nah, kita cek jika langsung aja deh, jika get action sama dengan delete gitu ya, maka kita akan lakukan query delete. Kita akan tampung dulu ID dari ID parameter di atas. Kemudian di sini kita akan buat variabel SQL, misalnya SQL delete gitu ya. Query-nya adalah delete from user, where ID sama dengan ID. Kemudian di sini kita akan kasih exec ya, exec SQL delete, MySQL query $chon SQL delete. Kita akan cek jika exec SQL delete-nya berhasil, maka kita akan reload datanya ya. Kalau memang dia berhasil, oke. Di sini kita header location pengguna.php. Kemudian jika gagal, kita akan set notif juga ya di sini, set notif error. Pesannya data gagal dihapus seperti ini. Kemudian kita akan panggil di sini errornya. Kita copy aja dari edit pengguna. Ini kita copy lalu paste di cardboard di sini. Save, kemudian kita tutup, kita rapikan dikit, save, kemudian kita coba tes delete ya. Ini kita hapus dulu. Kemudian misalkan kita akan hapus yang Fikri ini ya. Oke teman-teman, berhasil terhapus. Kita akan coba tambah data. Misalkan di sini Raihan. Kemudian raihan@gmail.com, password 123, role-nya admin, kita simpan. Oke, sip. Kita kembali. Oke, sudah tambah. Selanjutnya mungkin kita akan ubah juga yang bagian tambah data ya. Untuk notifikasinya kita akan gunakan set notif juga. Kita copy aja.
Kemudian kita ke tambah pengguna. Nah, di sini biar gak banyak seperti ini, paste sukses. Data berhasil disimpan. Kemudian kita paste juga di sini. Error data gagal disimpan. Save. Kemudian untuk pas nampilinnya juga kita copy aja dari sini. Kemudian paste di sini. Paste, lalu ini kita rapikan dikit, kita save. Kemudian kita coba refresh. Kita coba tambah data lagi. Misalkan di sini adi@gmail.com 123 pendaki kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Oh, ini kelebihan teman-teman ya. Berhasil disimpan, data berhasil disimpan. Oke, save. Sip, saya rasa untuk kita refresh dulu deh. Oke, saya rasa untuk bagian edit sama bagian hapus cukup segini aja ya. Kita akan coba ubah dulu untuk warna tombol editnya ya. Kita akan ubah, kita akan buat kelas BTN baru. Misalkan kita akan cari warna dulu ya. Kita akan buat warna oranye. Kita akan cari warna di color hex. Color hex. Ini. Oke, di sini kita ketik aja orange. Kita akan pilih yang warna ini aja ya. Sip, kita akan ke CSS dulu. Kita ke CSS, kita akan buat kelas baru di admin page CSS yang BTN primary sampai hover ini kita copy lalu paste. Kita akan ganti berarti warnanya jadi orange, ini juga orange. Untuk warna backgroundnya kita akan pakai yang ini ya, FFAE1A. FFAE1A. Kemudian warna bordernya FFA500. FFA500. Kemudian warna hovernya juga kita samakan dengan warna border. Save. Kemudian kita coba ganti dulu untuk kelas tombolnya di pengguna. Mana pengguna, ini dia. Berarti untuk tombol edit, nah kita akan ganti jadi BTN orange. Kita save lalu refresh. Oke teman-teman, sip, cocok begini aja untuk warnanya ya. Oke, kalau sekarang kita coba edit lagi yang Adi, misalkan jadi Adiw, ini Adiw. Oke, jadi admin, kita coba simpan. Oke, berhasil. Oke, sip, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini aja teman-teman ya. Berarti next kita akan lanjut untuk mengerjakan yang bagian manajemen jalur pendakian. Oke, sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih.